apakah kemudian TNI itu masuk sebagai ras atau agama atau suku, kan tidak gitu, dan bukan identitas pribadi, itu adalah sebuah institusi. Jadi kami melihat dia sudah menyalahi, bahkan itu bukan hanya menyalahi tugas yang diperintah di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang nomor 30 di Undang-Undang TNI sendiri pun dia sudah menyalahi tugas fungsi dia sebagai seorang TNI gitu. Kembali diinterupsi pemirsa. Tadi saya berutang pertanyaan dan berutang waktu kepada Mbak Nenat. Nah, pertanyaannya kemudian juga ada tudingan-tudingan yang menyasar kepada Ferry Irwandi dan teman-teman. Di balik tuntutan 17+8 ada kemudian organisasi asing dan lain sebagainya terafiliasi. Anda melihatnya bagaimana? Kalau kembali lagi ya tadi soal bahwa kemudian ternyata yang kami menilai apa yang dilakukan kemarin itu bentuknya sudah melanggar kewenangannya, karena kembali lagi pasal yang sering sekali dipakai adalah pasal 27A Undang-Undang ITE soal pencemaran nama baik kan kemarin. Nah, itu kan sudah ada putusan MK di mana putusan itu membatasi bahwa yang bisa dikatakan dicemarkan nama baiknya itu individu, bukan institusi atau lembaga gitu kan. Jadi kita juga melihat ini kenapa jadi TNI datang terus kemudian dicemarkan nama baiknya. Nah, apakah kemudian TNI itu memenuhi unsur individu? Karena di unsur individu itu pun harus ada individu dengan identitas yang melekat, yaitu ras, agama, dan juga satu lagi itu ras, agama, dan suku. Nah, apakah kemudian TNI itu masuk sebagai ras atau agama atau suku, kan tidak gitu, dan bukan identitas pribadi, itu adalah sebuah institusi. Jadi kami melihat dia sudah menyalahi, bahkan itu bukan hanya menyalahi tugas yang diperintah di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang nomor 30 di Undang-Undang TNI sendiri pun dia sudah menyalahi tugas fungsi dia sebagai seorang TNI gitu. Kalau soal tuduhan asing dan sebagainya gitu, ini menurut kami juga bentuk-bentuk bagaimana kemudian mendelegitimasi gerakan-gerakan masyarakat sipil, bahwa gerakan-gerakan masyarakat bahwa kemudian masyarakat itu teman-teman masyarakat sipil itu tidak bisa bersuara kalau tidak, bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah proyek, bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah perintah asing, itu tidak, karena lihat sendiri bagaimana kemudian asing memerintahkan ketika iklim investasi di Indonesia pun sudah sangat buruk dengan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas, bagaimana kemudian perubahan peraturan di sini tidak jelas, bagaimana negara berpikir untuk berinvestasi di Indonesia, itu jangan disalahkan kepada masyarakat sipil dong, tapi dilihat bagaimana pemerintah sendiri dalam membuat kebijakan, dalam merubah peraturan perundang-undangan itu asal-asalan gitu. Baik. Saya tambahkan sedikit bisa? Ya, silakan sedikit saja. Ya. Banyak sih sebenarnya. Sedikit saja. Saya sih sebenarnya memang kita tidak boleh gegabah dalam menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Jadi udah salah kaprah. Jadi ada 3 pasal yang sering digunakan untuk menjerat kritisisme masyarakat. Satu yang terkait dengan pasal yaitu ujaran kebencian. Yang 2 berita bohong, dan yang ketiga adalah pasal pencemaran nama baik. Nah, padahal ketiga pasal tersebut tidak bisa diterapkan dengan mudah. Karena ada batasan-batasan baik dalam undang-undang itu sendiri maupun oleh putusan-putusan MK. Sebagai contoh misalnya begini, yang namanya organisasi itu tidak boleh mengadukan pencemaran nama baik. Karena organisasi itu bukan manusia yang punya hati dan perasaan. Yang boleh mengadukan adalah individu. Tapi individu pun bukan jabatan. Jadi kalau Anda pemegang jabatan, let's say Anda Panglima TNI mengadukan Ferry Irwan, nggak boleh juga tetap. Organisasi nggak boleh juga. Kemudian kumpulan masyarakat yang terlembaga nggak boleh juga. Kalau yang boleh keluarganya bagaimana? Misalnya keluarganya. Yang boleh adalah personal. Nah, personal itu tentu tidak terkait dengan jabatan dan tidak terkait organisasi. Jadi betul-betul penghinaan, misalnya pencemaran itu terhadap orang, bukan terhadap lembaga. Demikian juga kalau sara antar golongannya udah nggak ada lagi. Suku, agama, ras, yang lainnya adalah soal kelainan fisik, kelainan mental, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak mudah juga. Nah, jangan-jangan hal ini tidak dipahami oleh teman-teman dari TNI yang kemarin ke Polda Metro Jaya, Pak Iskandar. Apakah sebelumnya ada mekanisme diskusi dan lain sebagainya? Jangan-jangan yang kemarin ini di luar garis koordinasi. Seperti apa analisa Anda? Analisa saya sebagai senior atau purnawirawan TNI harusnya ada koordinasi di internal. Ya, kenapa? Ini menyangkut sesuatu yang sensitif. Nah, tadi sudah Bung Rafli sudah mengutarakan semuanya. Apalagi di situ sudah ada, itu kalau saya nggak salah, mungkin saya dikoreksi, kalau nggak salah itu Undang-Undang ITE itu 27 kalau saya nggak salah ya. Terus masuk ke Mahkamah Konstitusi, keluar
keputusan 105. Nah, itu 27 ayat 3. Ya, itu dikeluarkan di situ. Tidak. Jadi apapun yang terjadi, Mahkamah Konstitusi itu adalah apa ya? Kepanjangan tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kita harus patuh dan taat kepada itu. Kalau kita tidak patuh dan taat kepada itu, wah, negara kita ini bisa babaliut semua nih. Dan saya yakin dan saya percaya, pasti Mabes TNI sudah mengadakan koordinasi. Saya yakin dan percaya itu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Ini dari saya tentang tentang polemik cyber ini. Nah, tentunya di sini saya mau menambahkan begini ya, Jadi TNI ini garda terdepan kita, ya garda terdepan kita. Sehingga pasti mereka semua itu ingin negara ini damai-damai saja. Baik. Karena kalau sudah terjadi sesuatu yang chaos, mungkin akan susah bergeraknya kita atau susah memadamkannya. Begitu. Selalu berpikir begitu. Sehingga ini yang perlu kita mungkin mengapresiasi. Jadi kita jangan mengambil negatifnya, tapi ambil positifnya. Ini menurut saya. Baik. Kekacauan juga itu tidak diinginkan oleh semua pihak. Betul. Nah, Pak Wibawa, bagaimana Anda melihat ini? Kemudian dari kekacauan ini, kemudian ada tudingan-tudingan bagaimana kepentingan asing masuk melalui masyarakat sipil dan lain-lain sebagainya. Saya mencoba mensintesiskan apa yang tadi Mas Refli sudah jelaskan dari perspektif hukum, dari Mbak Nina ya dari perspektif demokrasi ya, bahwa ada persyaratan dalam kehidupan demokrasi harus dipenuhi. Tadi udah benar, Mas Refli juga dari hukum tata negara, dan dari Pak Iskandar sudah menjelaskan SOP dan norma di dalam leadership TNI, ya, dan juga bagaimana kita harus kembali ini ke kerangka Pancasila. Sebagai way of life dan strategi culture kita, termasuk dalam menghadapi tantangan bersama. Karena ujung-ujungnya ini adalah proses dialektika untuk mencapai collective will yang diharapkan. Saya mencoba melihat dari perspektif Pak Prabowo. Saya mencoba membaca pikiran beliau. Yang pertama, beliau sekarang dalam posisi harus merestore public trust. Itu. Dan sekali lagi, public trust berbeda dengan public satisfaction, kepuasan publik. Jadi beliau sekarang akan melakukan apapun untuk memunculkan, meneguhkan keyakinan masyarakat bahwa pemimpin dan pemerintah memiliki integritas, konsistensi dan orientasi jangka panjang untuk kepentingan bangsa. Karena ini adalah modal awal legitimasi. Nah, dua hal yang sekarang Pak Prabowo saya lihat harus address langsung adalah isu yang sedang kita bahas mengenai aktivis demokrasi yang bersuara di ruang cyber, dan juga untuk 17.8 demand. Dan untuk 17.8 demand itu, kalau itu terpenuhi, nama beliau baik. Beliau bisa merestore public trust. Tapi kalau itu dianggap tidak terpenuhi, nama beliau jelek. Karena biar bagaimanapun beliau mempunyai kekuatan informal untuk mempengaruhi DPR mengeluarkan outcome yang diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat. Nah, terkait kasus siapa namanya? Ferry Irwandi. Saya mau mencoba melihatnya begini ya, Mas ya. Dan saat cyber ini backgroundnya adalah seorang Kopassus, ya, pernah bertugas sebagai Dan Grup 3 Sandi Yuda, yang tugasnya adalah mengenai operasi pengaruh, influence operations. Seperti tadi Pak Iskandar bilang, maksudnya adalah baik. Bagaimana publik ini terdidik dengan adanya informasi-informasi yang beredar, ya, dengan segala simpang siur, ya, dalam systemic interactions yang kita hadapi selama 2 bulan terakhir sebagai residu dari transisi kekuasaan masa lalu. Tapi saya yakin Pak Prabowo dengan background Sandi Yuda juga di masa lalu, dan sudah lama di politik, sudah pernah di hutan, sudah pernah di tugas di TNI, AD, TNI, dan di politik lama, saya rasa beliau bisa meneduhkan suasana ini. Bagaimana ini akan mencari titik temu yang beliau sudah bilang, yaitu kita kembali ke ruang persuasi. Penyelesaian demokrasi, democratic disagreement itu, masalah disagreement dalam demokrasi, dipersuasi. Bukan di level political pressure dan political violence, karena itu bisa digrade lagi menjadi civil war. Musyawarah dan mufakat. Kita ulas selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Interupsi segera kembali.